Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa join di mata kuliah pengganti pengantar sistem informasi. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya mulai ya. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur karena diberikan kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu. Kemudian mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat mudah terserap ya, dapat mudah terserap dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian mari kita berdoa semoga bisa menyelesaikan pendidikan ini tepat waktu dan di waktu yang tepat. Amin amin amin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja di pertemuan ke-9 ini ya. Ini pengganti perkuliahan yang dulu sempat tertunda karena adanya Pilkada serentak ya tanggal 9 tanggal 9 Desember ya 2020. Jadi mohon maaf teman-teman, ini baru bisa ganti hari ini ya. Semoga ujian akhir semester teman-teman, UAS teman-teman bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, untuk pertemuan ke-9, week ke-9 ini adalah membahas tentang perencanaan strategis, pengembangan sistem, dan pengadaan dan pengelolaan proyek sistem informasi. Jadi nanti di sini teman-teman akan belajar ya ini, sub CPMK-nya ya. Teman-teman akan belajar mengenai perencanaan strategis, pengembangan sistem ya, ini secara garis besar aja teman-teman. Nanti di semester-semester selanjutnya, di semester 5 kalau nggak salah, itu akan ada mata kuliah tersendiri tentang manajemen proyek sistem informasi atau MPSI yang diajar sama Pak Toton. Oke, sub CPMK ya, capaian yang ingin dicapai yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan perencanaan strategi sistem informasi. Nah, ini nanti teman-teman akan mulai masuk ke core-nya sistem informasi ya. Seorang sistem informasi itu kayak gimana sih pekerjaannya, job desk-nya apa, seperti itu nanti akan sedikit diulas di sana. Kemudian mengenai konsep pengembangan SDLC ya, SDLC ini bukan software development life cycle tapi sistem development life cycle ya. Oke, kemudian ketepatan dalam menjelaskan strategi pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak kita memerlukan strategi tertentu ya agar nanti tidak salah sasaran, tidak salah perencanaan sehingga biaya dalam investasi proyek sistem informasi nanti akan menjadi membengkak. Kemudian yang keempat yaitu ketepatan dalam menjelaskan sistem pengadaan dan investasi kelayakan software. Nah, dalam sebuah proyek pengadaan manajemen proyek sistem informasi, dalam pengadaan software itu ada beberapa tahapan ya. Salah satunya ada nanti analisis return of investment atau ROI ya. Itu untuk menghitung bagaimana investasi sebuah proyek itu nanti akan bisa kembali atau balik modal setelah beberapa waktu kemudian. Itu ada cara untuk menghitungnya. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan pengelolaan proyek sistem informasi. Setelah dilakukan analisis, kemudian dilakukan perencanaan, ya, maka di sana juga perlu adanya manajemen pengelolaan proyek sistem informasi agar proyek itu bisa selesai tepat waktu, sehingga biaya dan resource yang dibutuhkan tidak terlalu membengkak seperti itu. Sebenarnya dari bab ini, dari materi pertemuan kita hari ini itu nanti bisa dipecah ke dalam beberapa mata kuliah teman-teman ya. Kayak perencanaan strategis itu ada mata kuliahnya sendiri. Kemudian konsep pengembangan SDLC ini juga nanti ada mata kuliah sendiri namanya rancang bangun perangkat lunak atau rekayasa kebutuhan perangkat lunak RKPL ya kalau saya dulu kuliah di S1. Kemudian
mengenai investasi ya, analisis investasi kelayakan software itu pun juga ada mata kuliahnya sendiri namanya manajemen investasi ya. Jadi ini adalah satu bab yang besar teman-teman ya. Begitu juga dengan pengelolaan proyek, ini juga ada mata kuliahnya sendiri namanya manajemen proyek sistem informasi. Jadi di mata kuliah ini ya, karena memang mata kuliah kita adalah pengantar ya, pengenalan atau introduction, pengenalan sistem informasi ya, pengantar sistem informasi. Maka di sini disinggung sedikit demi sedikit ya, tidak secara detail karena nanti detailnya akan teman-teman dapatkan di mata kuliah yang teman-teman ambil sendiri-sendiri tadi. Oke, ini kemudian diturunkan ya menjadi seperti ini. Ada perencanaan strategis, kemudian ada konsep pengembangan SDLC, kemudian ada strategi pengembangan perangkat lunak, kemudian ada sistem pengadaan dan investasi ya, kemudian pengelolaan proyek sistem informasi. Oke, kita ke bagian pertama ya, perencanaan strategi sistem informasi. Nah, teman-teman, saya dulu ingat ketika saya kuliah S1 dulu ya, ini salah satu bagannya, salah satu mata kuliah yang menurut saya itu sangat strategis sekali dan cukup menguras pikirannya karena memang yang dibahas itu adalah sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak terlihat atau tidak nampak. Nah, ternyata ya dalam kita mendirikan organisasi, membuat suatu perusahaan, baik itu di sistem informasi atau enggak, cuman memang karena bagiannya ini adalah dikhususkan pada perencanaan sistem informasi ya. Ini saya ambil dari bukunya Pak Rainer ya. Itu awalnya dia berawal dari misi dari suatu organisasi itu. Jadi ini sangat penting sekali ternyata menentukan visi dan misi perusahaan. Makanya kenapa kok ketika pencalonan kepala daerah atau bupati, wali kota, kemudian gubernur sampai dengan presiden ya, pimpinan-pimpinan itu di sana mesti dituntut apa visi misi yang kamu bawa seperti itu kan. Nah, ternyata ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini sebagai salah satu patokan atau pegangan ya, sehingga nanti kepemimpinan itu ya atau organisasi itu tidak sampai keluar dari realnya, tidak sampai keluar dari jalurnya. Jadi ada organization mission, kemudian ada business assessment ya, penilaian bisnisnya ya. Ini dua elemen ini kemudian menjadilah dia strategic plan. Nah, nanti menjadi perencanaan strategis dari organisasi atau perusahaan itu. Jadi komponennya berasal dari ini ya, misi organisasi dan juga business assessment. Kemudian ditambah dengan current information technology arsitektur ya. Kondisi arsitektur IT ya saat ini di perusahaan itu. Nah, itu harus ada. Nah, nanti dipadukan kemudian dia menjadi IS strategic plan, menjadi perencanaan strategis sistem informasi ya. Nah, ini secara keseluruhan teman-teman ya dalam lingkup perusahaan yang itu lingkupnya besar teman-teman ya. Jadi strategic plan-nya, IS-nya ya, itu nggak hanya mencakup satu departemen tapi terdiri dari beberapa departemen. Kemudian diturunkan menjadi New Information Technology Arsitektur. Dijadikanlah satu arsitektur atau tata kelola, istilahnya itu tata kelola perusahaan di bidang IT itu ya. Yang baru yang sudah dipadukan beberapa elemen tadi ya seperti itu. Kemudian diturunkan lagi menjadi IS Operational Plan, perencanaan operasional sistem informasi ya ini. Jadi dokumen-dokumen yang dibuat di sistem informasi ini nanti teman-teman sebagai seorang analis ya, seorang analis bisnis analis lulusan sistem informasi itu seperti itu nanti akan mengerjakan dokumen semacam ini ya. Jadi nanti ada alurnya, nggak ngawur teman-teman ya. Nggak hanya ini dimasukkan ini nih, ada asal usulnya, ada asal muasalnya, ada konsepnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian diturunkan lagi menjadi IS Development Project. Jadi ketika teman-teman nanti suatu saat di perusahaan tertentu mendapatkan tugas di salah satu bagian ini, jadi nanti teman-teman bisa buka lagi teorinya.
oh ini bisa didapatkan dari sini, seperti itu. Jadi itu teman-teman ya. Nggak ngawur teman-teman ya, ada konsepnya. Oke, lanjut ya. Kemudian di part kedua itu secara garis besar seperti itu. Nanti itu dibahas satu mata kuliah sendiri loh teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan nanti di breakdown lagi, lebih kecil lagi seperti itu. Nggak saya jelaskan di sini ya, karena ini hanya mata kuliah pengenalan. Jadi cukup teman-teman tahu lah skupnya kayak gimana. Terus apa bagian-bagiannya itu apa, seperti itu ya. Kemudian part kedua ini mengenai konsep pengembangan SDLC ya. Pengembangan SDLC, System Development Life Cycle ya. Jadi ada software development life cycle, ada system development life cycle. Kalau software development life cycle itu nanti akan dibahas di di mata kuliah tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Nanti akan ada beberapa jenis software development, metode pengembangan software ya. Nah ini sistem development life cycle ya. Jadi nanti teman-teman akan mengenal istilahnya prototype atau apa mock-up ya, istilahnya kayak gitu ya. Nah, itu di sistem development life cycle. Di software development life cycle pun juga ada, nanti ada mock-up, ada prototype, ada agile ya, macam-macam ya. Kalau di 6 siklus di pengembangan sistem, nah ini ada bisnis need ya, dan bisnis. Kemudian lanjut ya di sistem investigation, investasi sistem ya. Kemudian lihat lagi ke sistem ya, ini nanti ini salah satu tugasnya teman-teman nanti di sistem nanti bisa mengembangkan prototipe ini, terus dikembangkan seperti itu ya teman-teman. Nah ini tugasnya apa? Deliver go or no go decision ya. Jadi dari analis ini, investigasi ini, kemudian nanti dilanjutkan apa enggak seperti itu. Kemudian kalau nanti jadi user requirement, kebutuhan pengguna ya. Nah, ini nanti di RKPL ya teman-teman ya. Kemudian ini diturunkan bisa menjadi dalam bentuk case tool ya. Tool case nanti ada software-nya. Kemudian join application design, nah JAD ini juga bisa masuk ke sistem analis sama ke desain. Setelah sistem analis dia akan kemudian akan menjadi sistem desain ya, desain sistem atau rancangan sistem seperti itu. Kemudian di sini di sana di sistem ini nah, secara lebih teknis lagi ya, kebutuhannya itu di utara ke sana, ditentukan ke sana seperti itu. Kemudian dilanjut menjadi programming setelah ada sistem analis, sistem investigation, dan ada sistem design, kemudian ke sistem analisa, kemudian menjadi sistem design, sistem analis, sistem investigation ini baru dilimpahkan dokumennya, diturunkan dan mulailah di sana sama programmer dikerjakan ya, dikerjakan informasi yang mau dipakai atau yang mau dikembangkan seperti itu. Kemudian setelah selesai dilakukan testing, pengujian teman-teman. Nah, kemudian nanti ada tools-nya juga, ada tools-nya juga untuk sebagai laporan, dokumen laporannya, ada testing dokumen biasanya kayak gitu. Kemudian ada lanjut implementation, kemudian lanjut ke operation and maintenance ya, ke operasi dan juga ke perawatan ya. Ini berputar terus biasanya kayak gitu. Jadi kalau sudah di maintenance ini nanti terus ya sampai ada evaluasi, kemudian ada perbaikan dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi di perbandingan, nah ini ada satu diagram yang menunjukkan perbandingan keterlibatan user dan pengembang, user dan developer ya. Jadi ini tadi kan sistemnya ya, sistem tahapan SDLC-nya ya. Ada sistem investigation, kemudian sistem analisa. Ini adalah
dia sebagai peranannya ya. Peranannya sebagai apa, role-nya sebagai apa, sebagai user kah, sebagai involvement kah, sebagai developer kah. Nah, ini diagramnya kayak gini. Jadi keterlibatannya kalau user, kalau di sistem investigation ini user banyak ya di sini. Semakin ke atas sistem analis ini semakin peranan dari user ini semakin sedikit ya. Kemudian berlanjut ke programming. Nah, ini si developer ini banyak. Cara membacanya kayak gitu ya. Jadi di sini peranan yang paling banyak adalah developer di bagian programming and testing. Kemudian lanjut terus, mulai turun lagi si developer ini peranannya sampai ke operation and maintenance. Nah, ini banyak melibatkan si user karena memang sistem informasi atau aplikasi itu sudah diluncurkan ke pengguna, kemudian di sana dievaluasi Pak, maka banyak di sana yang berkecimpung, yang berperan adalah si user atau pengguna. Oke, clear ya. Ini mudah kok membaca ini ya teman-teman, membaca bagannya. Oke, kemudian kita lanjut ke part 3 ya, tentang strategi pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau sudah jadi perangkat lunaknya atau mau dikembangkan lagi seperti itu ya, sudah jadi dikembangkan lagi ya. Nah, ini ada strateginya. Nah, ini kalau di sini itu kita lebih ke software development life cycle ya. Jadi ini di sini kalau di bukunya Pak Rainer ini salah satunya adalah membandingkan antara proses pengembangan rapid prototype ya, atau RAD ini, rapid prototype ini, kemudian dengan SDLC atau System Development Life Cycle yang tradisional. Nah, ini kalau yang tradisional itu kayak gini. Tapi nanti teman-teman bisa nge-explore ya, metode-metode yang lain itu banyak. Ada rapid prototype, ada Scrum, ada Agile ya. Kemudian ada waterfall, macam-macam ya. Nah, ini yang tradisional, ini kayak waterfall ya. Tradisional itu kalau sudah selesai satu tahap selesai, dia baru dilanjut ke tahap selanjutnya. Dan selanjutnya ini nanti teman-teman akan pelajari di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, rekayasa kebutuhan perangkat lunak atau RKPL ya. Kemudian kalau rapid prototype, nah ini jadi dia bisa looping ya. Bisa looping ya. Bahkan nanti di kayak agile itu bisa ngeloncat-ngeloncat ya. Jadi nggak harus ini, nanti teman-teman bisa bisa explore sendiri ya. Yang jelas di bagian pengembangan sistem itu pembahasannya kayak gini ya. Oke, ini fase sistem development life cycle ya. Nah, ini fase analisis. Jadi tahapan analisis itu paling awal teman-teman ya, paling awal. Oh, bukan. Planning ya, planning paling awal. Jadi kalau perencanaan itu di bagian ini ya, di bagian penentuan metodenya tadi. Kemudian kalau sudah masuk ke analisis, nah ini. Ke analisis berarti tahap kedua, teman-teman ya. Nah, di analisis ini nanti banyak dokumennya. Ini tugasnya seorang business analis nanti ya. Di sini ada functional requirement, ada usability requirement, ada accessibility requirement, ada performance requirement, interface requirement ya. Ada usability berarti as of learning of software, task efficiency, screen, atraktif dan seterusnya ya. Di sini lebih ke keramahan dari user interface ya, atau sepanjang apa kegunaan dari software yang dikembangkan itu, kegunaannya apakah bisa dikembangkan apa tidak, seperti itu ya, kayak gitu. Kemudian ada accessibility requirement. Nah, ini apakah software itu dikembangkan itu sudah bisa menjangkau orang-orang yang berkebutuhan khusus misalkan, seperti itu. Kalau functional requirement ini lebih ke fungsional yang ada di dalam softwarenya ya, fungsionalnya. Jadi sistemnya itu bisa jalan secara sistemik apa enggak, kayak gitu ya. Ada performance requirement juga, response time, reliability ya.
Bagaimana software itu ketika diklik ini nanti responnya bagus apa tidak di sana. Dan ada security requirement atau keamanan, kebutuhan keamanan ya, ini authentication ya, identifikasi password, memasukkan username password terlebih dahulu ya, kemudian privasi, enkripsi. Nah, ini berkenaan dengan keamanan. Ini juga nanti ada mata kuliahnya sendiri tentang keamanan aset informasi ya, teman-teman, atau proteksi aset informasi. Kemudian ada compliance requirement ya. Kemudian ada integration requirement, ada language requirement juga, support bahasa Inggris atau tidak, support bahasa tertentu atau tidak, seperti itu ya. Nanti di fase sistem development life cycle ini ada setelah analis ada desain tadi ya. Kemudian ada development pengembangan, kemudian ada testing, kemudian ada implementation dan maintenance. Nggak jauh beda ya dengan yang versi sebelum-sebelumnya ya. Ini menurut Bu Patricia, kalau tadi kan menurut Pak Rainer ya. Oke, lanjut ya. Jadi sekilas-sekilas aja teman-teman ya. Ini untuk membuka wawasan dari teman-teman. Oke, kemudian di part keempat itu ada sistem pengadaan dan investasi kelayakan perangkat lunak. Jadi untuk mengadakan, untuk membeli suatu perangkat lunak itu butuh suatu sistem juga, ada SOP-nya juga ya, ada tahapan-tahapannya juga. Begitu juga dengan analisis investasi kelayakan juga. Nah ini, jadi kalau kita membahas tentang pengadaan dan investasi ini, dia itu masuk ke fase planning ya. Dia masuk ke fase planning kalau di ini paling awal ya teman-teman ya. Jadi sebelum diadakan itu harus dianalisis investasinya terlebih dahulu. Nah, ini bisa 3 faktor utama ya. Seseorang itu suatu organisasi atau perusahaan atau manajer itu dalam memutuskan mau investasi bisnis atau investasi sistem informasi atau perangkat lunak itu berangkat dari 3 ini ya. Nah, ini dan menentukan di mana mengalokasikan dana untuk proyek pengembangan sistem. Nah, ini ya. Jadi pertama itu yang paling umum adalah pakai ROI, return of investment, atau ini kapan bisa balik modal. Nanti akan teman pelajari di manajemen investasi. Kemudian kemarin sempat disinggung ya tentang keunggulan kompetitif. Apakah ketika kita menginvestasikan perangkat lunak ini nanti bisa menjadi salah satu keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau suatu organisasi itu apa enggak gitu loh ya. Jangan-jangan nanti dengan investasi dengan rencana untuk mengembangkan aplikasi tertentu justru malah mempersulit, tidak lagi menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut ya, jangan sampai ini. Makanya ini di fase planning ini harus ditentukan, harus dimatangkan terlebih dahulu. Kemudian ada manajemen resiko. Manajemen resiko ini resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan ya yang bisa terjadi itu kayak gimana itu dianalisis terlebih dahulu di sini. Sehingga nanti bisa dihitung resikonya ya. Nah, ini ada mata kuliah sendiri juga nanti manajemen resiko ya di sistem informasi itu. Nah, ini. Jadi teman-teman sudah dipersiapkan nanti sebagai seorang lulusan sistem informasi itu sudah disiapkan, dibekali dengan beberapa pengetahuan mengenai ya bidang sistem informasi. Kemudian selain itu biasanya juga dilakukan feasibility study atau studi kelayakan. Nah, ini di tahap planning. Kalau misalkan ini biasanya ada bagiannya sendiri ya teman-teman ya, orang yang menentukan feasibility study ini. Nah, nanti dilakukan studi kelayakan, baru kalau sudah ini sudah memenuhi batas minimal ya, memenuhi batas minimal seperti itu, maka proyek tersebut bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini ya teman-teman ya. Atau kalau misalkan mau mengadakan berarti ya pengadaannya jadi. Oke, kemudian lanjut ke bagian kelima yaitu tentang pengelolaan proyek sistem informasi ya. Nah, pengelolaan proyek sistem informasi ini ya. Nah, teman-teman ini nanti dibahas di mata kuliah manajemen proyek ya. Nah, kalau di pengelolaan proyek ini ya, teman-teman, ini nanti teman-teman akan mengenal namanya Gantt chart ya. Gantt chart, nah semacam ini ya. Jadi nanti ada softwarenya namanya itu Microsoft Project ya. Itu untuk mengecek proses dari suatu software itu, proses dari proyek itu apakah sudah sesuai dengan timeline apa enggak ya.
sesuai dengan timeline apa enggak ya. Jadi misalkan tasnya, tugasnya adalah planning ya. Planning. Nah, ini timelinenya dianggarkan 2 minggu ya. Kemudian, nah ini di tahapan planning ini memilih ya, di bagian prosesnya memilih best vendor, vendor yang paling baik ya, yang paling baik, yang paling berkualitas, yang paling intinya itu yang paling menguntungkan lah ya seperti itu. Kemudian lanjut ke obtain start. Oke, ya mohon maaf ya tadi ada sedikit ini. Oke, baik, saya lanjutkan mengenai proyek versus proses ya. Jadi ini dari sisi proyeknya kayak gini ya. Ada obtain start up fund, kemudian ada kontrak with vendor. Jadi tahapan-tahapan dari suatu manajemen proyek itu sampai dia benar-benar dieksekusi. Kemudian di sini adalah tahapan dari prosesnya. Nah, jadi ada select best vendor itu di bagian planning, kemudian ada order supply mulai diorderkan ya, mulai di order ya. Kemudian ada receive sublist, kemudian menerima setelah diorder, kemudian menerima supply-nya, kemudian dia baru di bagian terakhir ini adalah pembayaran ya. Di bagian terakhir ini udah mulai ke pembayaran ya. By invoice. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang manajemen proyek, nah itu kesuksesannya, cara mengukur kesuksesannya gimana? Ini simpelnya ya, di manajemen proyek ini ada 3, cost, time, cost, and scope ya. Ini ada 3. Jadi kesuksesan suatu proyek sistem informasi nanti ada model-model yang diturunkan di bawah. Di ini nanti dipelajari teman-teman di mata kuliah manajemen proyek nanti. Ternyata kesuksesan proyek SI itu nggak hanya diukur dari 3 ini misalkan seperti itu. Tapi pada umumnya ini yang model yang paling apa ya, sementara ini paling banyak ya. Paling banyak diadopsi itu adalah 3 ini ya. Ada waktu, kemudian ada cost, kemudian ada scope ya. Jadi ketika semuanya 3 ini tercapai time-nya, misalkan dianggarkan 1 bulan itu nggak sampai molor, itu berarti bisa dikatakan dia sukses. Kemudian biayanya yang dihabiskan budgetnya segini, nggak sampai melebihi budget atau melebihi sedikit lah ya. Nah itu nanti itu bisa mengukur kesuksesan dari suatu proyek. Kemudian skopnya ini adalah apa saja yang dikerjakan ya. Kalau misalkan nggak membengkak, tapi biasanya ini nanti ada namanya tahapan di mana itu melakukan evaluasi atau reevaluasi ya, atau gini, dicek lagi gitu loh, apakah ini di tengah-tengah misalkan di triwulan ya, itu dicek anggarannya melebihi enggak, apakah nanti menyerap anggaran yang lain apa enggak, kemudian nanti triwulan kedua, triwulan ketiga, itu nanti sehingga bisa dikontrol gitu, bisa dikontrol jangan sampai ini terlalu melebihi ya anggaran tahunan, misalkan cost-nya tadi, cost yang ditentukan. Kemudian time-nya juga seperti itu, dievaluasi 1 bulan, 2 bulan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang dan bisa dikejar, bisa di situ dicek dari Gantt ini ya, dari chart ini seperti itu. Oke, kemudian scope-nya juga seperti itu ya, scope-nya di bagian ini, di task ini ya, pekerjaan-pekerjaannya. Oke, nah lebih detailnya lagi tools ya, tools manajemen proyek ini ada ini manajemen Microsoft Project ya. Nanti teman-teman bisa nge-explore Microsoft Project seperti ini ya. Ini scope-nya di sini, kemudian ini time-nya ya, kemudian ini juga time ya. Kemudian biasanya ada budget juga ya. Ada budget juga, ada cost-nya juga di sini nanti biayanya kira-kira melebihi apa enggak seperti itu.
Oke. Nah, ini di breakdown lebih detail lagi. Ada baseline, kemudian PS versus proses aktual prosesnya. Ini jadi ketika ini kan masih garis besar ya. Ini nanti bisa di breakdown lagi, bisa didetailkan lagi ya di sini. Nah, ada kick off meeting, kemudian apakah sudah 100% ya, ini aktual task duration-nya ya. Kemudian baseline task duration-nya ini di bawahnya. Lebih detail lagi, bisa di breakdown lagi nanti. Nah, ini tugasnya bisnis analis nanti ya. Ini tugasnya teman-teman lulusan sistem informasi nanti di sini ya. Oke, ini. Ini ada softwarenya teman-teman, nanti bisa dianalisis dari sini. Jadi nanti tiap 1 bulan sekali dicek. Oh, kalau misalkan ini kurang, nah ini terlalu kosong nih, nggak dikerjakan sama sekali. Misalkan, ayo segera dikejar mumpung belum triwulan seperti itu ya. Oke, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita ya, mengenai perencanaan strategis, pengembangan sistem, pengadaan dan pengelolaan proyek sistem informasi. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya sudah menyempatkan diri untuk menyimak video ini.